Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Judul renungan kita hari ini adalah Memiliki Cinta dari Tuhan Kita. Ditulis oleh Stormy Omartian. Sahabat suara kasih, Anda mungkin pernah mendengar seseorang yang mengalami perceraian berkata, "Kamu sudah tidak saling mencintai satu sama lain lagi." Cinta sejati dan cinta abadi bukanlah kondisi orang merasa jatuh cinta dan kehilangan cintanya, apalagi tergantung pada keadaan. Seseorang mungkin jatuh cinta, tapi cinta itu bukanlah cinta sejati tanpa adanya komitmen. Jenis cinta yang membuat cinta pernikahan berhasil adalah cinta yang ditopang oleh Tuhan dan upaya untuk berkomitmen untuk menjaga cinta tetap hidup dan tumbuh lebih dalam. Karena pada hari-hari di mana Anda tidak merasakan cinta, bahkan pasangan yang paling mencintai Anda sekalipun tidak merasakan cinta, Anda tetap harus menunjukkan cinta Anda. Cinta sejati bukanlah apa yang Anda rasakan setiap hari, melain komitmen Anda dan Tuhan memiliki apa yang Anda cari. Kasih Tuhan begitu besar, tidak bersyarat, dan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan menjaga pernikahan tetap bersama sekalipun cinta kita gagal. Kita yang mengenal Tuhan memiliki keuntungan tersendiri untuk mencintai pasangan kita setiap saat, sekalipun kita tidak lagi menyukainya, karena kita dilahirkan dari Allah kasih Roh Kudus. Kasih-Nya bersemayam di dalam diri kita, kasih Allah yang tidak bersyarat dan tidak pernah gagal, dapat mengalahkan kasih kita yang lemah dan berubah-ubah.
Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, kasih-Nya terasa segar setiap hari. Ketika Anda berjalan bersamanya, Dia dapat membangkitkan cinta dalam diri Anda, yang tidak mampu Anda lakukan sendiri. Cintanya di dalam Anda akan terwujud melalui Anda, pada saat cinta manusiawi Anda kehilangan kekuatan. Bapa, kami berdoa agar Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu, yang tak berkesudahan dan tanpa syarat. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, dan Roh-Mu berdiam di dalam diri kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu hingga melimpah kepada orang lain, khususnya pasangan kami. Kami percaya Engkau akan mencurahkan Roh-Mu pada pasangan kami hari ini, dan mengisinya kembali dengan cinta-Mu juga, dengan kelemahan, kerapuhan, dan ketidakstabilan cinta manusiawi kami, yang terlalu sering bergantung pada perasaan, keadaan, dan keinginan. Kami tahu bahwa kami tidak dapat membuat pernikahan kami berhasil. Kami membutuhkan kasih-Mu untuk menjadi kekuatan pendorong. Maafkan kami dan bantu kami untuk menunjukkan cinta kepadanya, dengan cara yang dapat Dia lihat dan pahami dengan jelas. Bantu kami untuk merasakan cinta satu sama lain, bahkan di saat-saat sulit di antara kami. Mampukan kami untuk melampaui kebutuhan kami sendiri, dan menjadi saluran kasih-Mu yang tak putus-putusnya kepadanya. Semoga kasih-Mu terlihat dalam diri kami setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka.
Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.